Nggih, sudah siap semua nggih? Baiklah, marilah kita mulai acara virtual Library Class sesi 13 kali ini. Sebelumnya, izinkan saya untuk menyapa rekan-rekan perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang terhormat Ibu Dr. Irma Soraya MPD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel, Surabaya. Yang kami hormati Ibu Umi Rodliah SAG SIPM Hum selaku Sekretaris Perpustakaan UINSA. Yang kami hormati Bapak Dr. Andis Bukhori MM selaku Pustakawan Utama di Perpustakaan UINSA. Yang kami hormati Bapak Abdun Nasir SPDI selaku narasumber pada acara virtual Library Class sesi 13 kali ini. Dan yang kami hormati seluruh staf perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, para Bapak Ibu dosen dan mahasiswa, Sobat Perpustakaan UINSTA, serta para peserta virtual Library Class sesi 13 yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin, wa ala alihi wa sobihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir secara daring dalam acara virtual Library Class sesi 13 dengan topik Langkah Mudah Unggah Mandiri Tugas Akhir dan Karya Ilmiah Dosen dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita nantikan syafaatnya di Yaumul Qiyamah. Amin, amin, Allahumma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Amira Oribia. Di sini saya diberi amanah sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara pada kesempatan kali ini. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, dan dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, memasuki acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat memberikan manfaat bagi kita semuanya. Amin amin, Allahumma amin. Memasuki acara kedua yaitu pemaparan materi. Sebelumnya perlu kami informasikan bahwa Virtual Library Class atau biasa disebut dengan VLC merupakan program rutin dari Perpustakaan UINSA yang bertujuan untuk memberikan bimbingan pemustaka ataupun user education dalam hal informasi koleksi yang dimiliki, pelayanan yang tersedia, prosedur pemanfaatan koleksi, dan lain sebagainya yang terkait dengan perpustakaan UINSA. Dan saat ini program VLC alhamdulillahnya telah berjalan sampai di sesi 13, yaitu pada kesempatan kali ini dengan topik Langkah Mudah Unggah Mandiri Tugas Akhir dan Karya Ilmiah Dosen. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para sobat perpustakaan UINSA yang terus memberikan dukungan kepada kami, dan kami juga mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu serta para sobat perpustakaan UINSA yang mungkin baru bergabung pada kesempatan kali ini. Perlu kami informasikan bahwasanya untuk Bapak Ibu dan juga sobat perpustakaan UINSA yang mungkin telah melewatkan VLC sesi sebelumnya, maka Bapak atau Ibu dapat mengakses kembali tayangan program tersebut di channel YouTube Perpustakaan UINSA. Dan untuk mendapatkan informasi terbaru terkait dengan Perpustakaan UINSA, maka Bapak Ibu dan juga sobat Perpustakaan UINSA dapat mengunjungi website dan juga Instagram kami dengan alamat @perpustakaan-uinsa. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, pada VLC sesi 13 ini terdapat narasumber tunggal kita yang luar biasa, yang nantinya akan diberikan waktu maksimal yaitu 60 menit untuk penyampaian materi. Setelah pemaparan pemateri pertama, mohon maaf, setelah pemaparan pemateri ini, maka dilanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab sehingga peserta dapat langsung bertanya dan berdiskusi secara langsung dengan pemateri melalui kolom chat ataupun menggunakan fitur raise hand. Baiklah, langsung saja kita perkenalkan pemateri kita yaitu Bapak Abdun Nasir SPDI atau biasa yang disapa dengan Bapak Nasir. Begitulah nama panggung beliau ya. Mungkin Bapak Ibu dan Sobat Perpustakaan UINSA sudah banyak yang mengenal Pak Nasir ya. Karena beliau orangnya memang ramah dan juga suka menolong ya. Baik, Bapak.
Bapak Abdul Nasir SPDI merupakan pustakawan muda golongan 3C. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Pendidikan Agama Islam di IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Jika ingin menemui beliau di perpustakaan, maka dapat dijumpai di ruang repositori karena beliau merupakan pengelola repositori. Jadi beliau memang sudah expert sekali ya di bidangnya seperti itu Bapak Ibu. Dan mungkin Bapak Ibu dan para sobat perpustakaan UINSA sudah tidak sabar ya untuk mendengarkan pemaparan beliau terkait dengan bagaimana langkah mudah untuk mengunggah mandiri tugas akhir dengan alamat di digilid.uinsby.ac.id. Nah, untuk tugas akhir ini terus untuk mahasiswa ya. Dan yang kedua yaitu bagaimana ya cara unggah karya ilmiah dosen dengan alamat di repository.uinsby.ac.id. Dan untuk lebih lengkapnya, marilah kita simak pembahasan dari Bapak Abdul Nasir SPDI. Kepada Bapak Abdul Nasir SPDI kami persilahkan. Halo, Pak Nasir. Iya, baik, sebentar ya. Nggih. Pak Nasir sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah, tetap Sehat. Semangat ya, Pak. Baik-baik. Sebentar ini ada kendala teknis. Videonya tiba-tiba kok mati. Jadi di sini Pak Nasir memang di sini sebagai selain pengelola repositori yang jadi untuk karya ilmiah dosen itu memang bisa diunggah di repository.uinsby.ac.id. Dan untuk unggah mandiri tugas akhir yaitu khusus untuk mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2 dan juga S3 yang bisa mengunggah tugas akhir mereka baik merupakan skripsi, tesis maupun disertasi seperti itu. Bagaimana Pak Nasir? Apakah sudah siap? Sebentar. Bagaimana Pak Nasir? Sebentar. Baik, sementara saya belum bisa menampakkan wajah saya, tapi suara saya terdengar jelas ya? Terdengar jelas Pak Nasir. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Moderator, Bu Amira, yang telah memberikan waktunya. Kemudian yang saya hormati Ibu Dr. Ima Soraya MTD selaku Kepala Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Bapak Ibu Pustakawan Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya. Yang saya hormati juga Bapak Ibu dosen dan adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Khususnya adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang tugas akhir ya, yang sedang lagi pusing-pusingnya memikirkan bebas pinjam atau bagaimana cara melakukan unggah mandiri secara mudah dan tidak ribet. Jadi seperti itu. Baik, saya persingkat, saya izin share. Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, apa materinya terlihat jelas? Mohon maaf ya. Mohon maaf, wajah saya kok terhidden ini. Ini ada yang enggak tahu, otomatis tadi bisa kok. Baik, saya lanjutkan, saya langsung saja. Saya awali dengan materi unggah mandiri khusus tugas akhir ya. Kita awali dulu dengan persiapan unggah mandiri tugas akhir. Adik-adik sebenarnya unggah mandiri itu mudah, ya, mudah. Secara teknis mudah. Biasanya yang ribet itu mempersiapkannya. Karena apa? Ketika sudah proses pelaksanaan unggah mandiri, ternyata ditolak. Paling tidak ditolak, ternyata berkasnya, dokumen-dokumen yang disertakan, diupload itu ternyata ada yang kurang. Nah, seperti itu biasanya. Disitulah prosesnya. Karena apa? Ketika sudah konfirmasi ke grup Telegram
bebas pinjam tugas akhir, ternyata disapa sama petugas verifikator, ada yang kurang, ada yang salah. Nah, proses seperti itu biasanya nunggu karena antrian yang banyak ya. Jadi lamanya di situ. Sebenarnya jadi saya garis bawahi materi di sini adalah proses unggah mandiri ya. Baik, persiapan yang pertama yang jelas yang harus disiapkan adalah lembar persetujuan pembimbing ya. Harus ada TTD pembimbing asli ya. Tanda tangannya harus asli, tidak boleh tempel, tidak boleh di crop, jadi asli satu lembar ya. Nah, jadi seperti itu. Kemudian juga TTD pengesahan asli. Nah, TTD pengesahan asli ini biasanya kesulitan, apalagi sekarang masih diberlakukan musim daring ya. Jadi apapun kebutuhannya diproses secara daring, online. Jadi TTD terutama stempel dari akademik juga lewat daring ya. Namun tetap nanti sama verifikator akan dilihat ini TTD dan stempelnya dari akademik ini dan TTD-nya Pak penguji ya, penguji. Ini asli apa tempelan, nanti akan ketahuan. Nah, ketika sudah ketahuan tempelan, nah, akan diproses lagi, dikasih tahu lembar pengesahan atau persetujuan pembimbing tidak asli, harus dibetulkan dan diperbaiki. Nah, proses perbaikan ini kan butuh waktu lama. Jadi sebelum melakukan unggah mandiri, nah ini harus disiapkan dulu. Dan juga ada panduan secara online di akademik masing-masing. Saya yakin sudah diatur tata caranya untuk proses TTD dan stempelnya dari akademik. Jadi adik-adik biasanya sudah mendapatkan TTD dan stempel asli biasanya ya dari akademik misalnya sudah dikirim. Nah, berhubung hasil kiriman dari akademik lembarannya itu biasanya agak kurang. Nah, biasanya diakali supaya lembar persetujuan pembimbing atau lembar pengesahannya itu kelihatan terang, bersih, itu biasanya diambil di crop TTD-nya itu, TTD pembimbing atau TTD pengesahan atau stempel juga di crop, kemudian dimasukkan di file Word-nya, file Word yang sudah disiapkan. Nah, di crop dipasang di situ. Nah, dengan cara yang seperti itu malah menjadikan tidak asli ya, bahkan terkesan pemalsuan. Jadi jangan sampai memberikan kesan ini pemalsuan, otak-atik sendiri, jangan. Jadi apa adanya yang dikirim dari akademik ya sudah tidak apa-apa walaupun satu lembaran pembimbing atau lembaran pengesahan itu kelihatan buram, tidak terang, tidak apa-apa, yang penting kelihatan asli ya. Jadi jangan sekali-sekali melakukan crop ya atau tempel. Tempel di Word, kemudian Word-nya dikompres ke bentuk PDF. Jangan seperti itu. Jadi apa adanya ya. Kemudian jangan lupa pernyataan keaslian bermaterai. Materainya ini 10.000 ya. Ya, 10.000 ya. Nah, oke. Jadi kemudian selanjutnya adalah pernyataan persetujuan publikasi. Nah, ini dari mana, Pak? Ini bisa di-download di webnya Digilib ya, di prosedur nanti bisa di-download di situ, nanti saya tunjukkan. Nah, kemudian surat bebas pinjam perpustakaan pasca sarjana. Ini bagi S2 maupun S3 ya. Jadi berarti ada dua surat bebas pinjam dari pasca. Yang kedua surat bebas dari sini. Ya, betul. Karena kebetulan manajemennya berbeda. Namun jadi pemberlakuan yang jelas kan kelihatan perpustakaan di pasca sama perpustakaan sini. Nah, perpustakaan sini itu maksudnya biasanya perpustakaan pusat ya, pusat perpustakaan. Itu ya di sini nih. Jadi setelah mendapatkan surat bebas pinjam pasca sarjana dari perpustakaannya, biasanya ke Bu Isna. Nah, itu juga dilampirkan nanti ya, disertakan untuk diupload. Kemudian file tugas akhir dalam bentuk Word dokumen full text. Full ini mulai cover sampai lampiran belakang, lampiran yang paling akhir. Itu kalau ada lampiran. Kalau jenisnya penelitiannya itu penelitian lapangan yang
banyak didukung dengan dokumen-dokumen. File Word-nya bentuknya dokumen ya, jangan RTF. Biasanya RTF akan memakan waktu ruang, karena size-nya sangat besar. Ya, nanti akan bisa menjadi terkendala sendiri ketika proses upload. Terlalu besar filenya sehingga tidak bisa secara cepat berhasil untuk melakukan unggah mandiri. Kemudian file tugas akhir PDF yang sudah di watermark. Nah, filenya ini yang di watermark ya. Jadi disendirikan, ada file dokumen, file Word, ada file PDF. File PDF yang di watermark. Jadi bukan file Word yang di watermark ya. Adik-adik biasanya dua-duanya di watermark, ada yang seperti itu. Ya kalau watermarknya sudah betul dari Word. Kalau tidak betul, kita tidak bisa membantu biasanya karena kesulitan. Kemudian abstrak, lembar-lembar mana saja yang harus di watermark maksud saya. Yaitu mulai abstrak, lembar abstrak, halaman abstrak sampai daftar pustaka ya. Ingat ya. Mulai abstrak, halaman abstrak sampai halaman daftar pustaka. Jadi lampiran tidak perlu. Cover, lembar publikasi, lembar persetujuan pembimbing, pengesahan maupun keaslian karya ilmiah tidak perlu di watermark. Kemudian file selanjutnya yang dipisah, file PDF lampiran belakang. Jadi tanpa kalau bentuk dalam PDF, filenya disendirikan ya, ada lampiran sendiri, ada file yang khusus yang akan diunggah ya. Kemudian semua file tadi ada Word, ada PDF, skripsi atau tesis, disertasi, kemudian file PDF lampiran dijadikan dalam satu folder, dikasih nama _name ya. Nah, seperti ini ya yang disiapkan ya. Ada Word, ada PDF skripsi, ada PDF lampiran. Kemudian menyertakan foto fisik skripsi yang dijilid. Nah, sekedar difoto saja dari depan ya. Ini peraturan masih berlaku. Nanti bisa jadi berubah dan lebih simpel. Jadi untuk sementara belum ada peraturan tata tertib unggah mandiri yang dikumpulkan. Maksud saya file dokumen yang dikumpulkan ke perpustakaan belum ada pembaruan. Ya, insya Allah dalam waktu dekat akan ada pembaruan juga tata tertibnya. Jadi ada banyak ya. Dalam satu folder kemudian dijadikan RAR atau zip ya. Jadi file semuanya sudah masuk dalam satu folder, dikasih nama _name, kemudian dijadikan RAR. Nah, dirasa sudah ready persiapannya, yakin dan matang, tidak ada kekurangan ya. Maka selanjutnya adalah persiapan upload mandiri atau unggah mandiri. Dari sini untuk persiapannya sebelum unggah mandiri ya. Apa perlu diperjelas lagi? Dilanjut ya, langsung praktek ya. Oke, saya izin share untuk selanjutnya. Oke, saya awali. Ya, jadi pertama kali buka web dikilip.uin.sby ya. .ac.id. Maka tampilannya seperti ini. Ini tampilan awal, beranda awal ya, beranda atau awal. Kemudian di sisi pojok kiri atas ada menu login, silakan klik. Nah, silakan yang sudah punya akun ya. Silakan masukkan username dan passwordnya. Sudah berhasil, langsung kita menuju menu new item. Ini kursor saya bergerak, kelihatan ya? Kelihatan baik.
klik Lihat, Pak. new item ya, klik new item, jangan klik yang lain, klik new item untuk mengawali upload mandiri. Oke. Nah, di tampilan ini kita disuguhi pilihan, ada artikel, ada tesis. Jangan lupa klik tesis untuk skripsi maupun tesis disertasi di sini ya. Nanti di dalamnya ada pilihan lagi. Klik next. Baik. Baik, sebenarnya sudah saya siapkan. Nah, tadi kan sampai sini ya, klik next ya. Klik next. Nah, klik next. Di sini ada di tengah-tengah, bagian tengah ada course file. Ini Anda harus mengupload lewat sini, menu ini. Course file, klik. Tadi kira-kira file yang sudah disiapkan di mana ya. Misalnya, nah seperti ini ya misalnya ya. Karena sudah dalam bentuk RAR, ya ini seperti ini RAR ya. Klik open ya. Klik open. Kemudian ditunggu prosesnya. Sudah masuk ya di sini ya. Ketika sudah masuk, pastikan di menu berbintang tipenya itu kita pilih teks. Ya. Jangan lupa di menu berbintang tipenya, tipe dokumen yang kita upload tadi kita kita pilih teks. Nah, ini saya hapus dulu karena ada dua. Oke ya. Setelah tag, selain ini, yang lainnya diabaikan. Jangan diisi, jangan diotak-atik. Nanti bisa macet ya. Macet di tengah jalan. Oke, selanjutnya klik next. Klik next. Nah, adik-adik disuguhi menu-menu metadata ya. Yang pertama, yang wajib Anda perhatikan, yang wajib ya, ada menu berbintang. Bintang putih dalam lingkaran kuning. Ya. Jadi title ini diisi judul ya. Diisi judul. Judul ini semuanya ditulis dengan menggunakan huruf kecil. Kecuali huruf pertama judul, kemudian huruf pertama kata judul ya, kemudian kata-kata lain, nama orang, nama lembaga, nama tempat, nama organisasi atau nama-nama yang dirasa sesuai ketentuan itu kata huruf awal depan katanya dijadikan kapital. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak setiap kata diawali huruf kapital, tidak ya. Jadi semuanya kita seragamkan dengan huruf kecil. Kemudian menu berbintang selanjutnya adalah abstrak. Abstrak diisi ya. Adik-adik biasanya ada dua cara. Satu yang biasanya sering error itu ketika memasukkan abstrak di sini, itu mengambil di file PDF. Nah, biasanya ketika copy paste melalui file PDF, abstraknya di situ diambil dari situ, biasanya di sini akan semburat, tidak rapi hasilnya nanti ya. Kalau di sini tidak kelihatan ya. Sebaiknya ketika mengambil copy paste-nya harus melalui file Word ya yang sudah rapi. Namun penataannya di sini kalau di lembar skripsi atau disertasi tesisnya itu abstraknya biasanya terdiri dari beberapa paragraf. Namun ketika memasukkan abstrak di sini digabung semua paragrafnya jadi satu. Jadi satu paragraf ya. Nanti biar kelihatan rapi. Tidak nanti hasilnya tidak terdiri dari beberapa paragraf. Oke, selanjutnya menu berbintang lagi yaitu tesis tipenya. Adik-adik untuk yang S1 undergraduate, untuk S2 master, untuk S3 PhD atau UNJ ini ya. Jangan order ya. Jadi untuk S1 skripsi undergraduate, tesis master, untuk yang PhD untuk disertasi. Oke, kita pilih salah satu, tidak apa-apa. Ini sebagai contoh saja. Kemudian menu berbintang selanjutnya adalah kreator. Kreator yang jelas satu orang, ya.
Beda dengan artikel atau buku ya, ada beberapa penulis. Nah, penulisannya untuk kreator di sini, family name itu diambil dari kata terakhir nama penulis. Misalnya namanya Ahmad Salahuddin Khairi. Maka kata yang paling akhir ditaruh di kolom depan, family name. Family name ya. Kemudian give name atau inisialnya diisi selebihnya nama tadi. Ya. Dimasukkan di kolom give name semua. Nah, bagaimana kalau pengarangnya itu namanya satu kata? Nah, berarti namanya diisi dua-duanya, diulang di sini. Misalnya hanya Khairi ya, berarti di sini juga Khairi. Jadi tidak boleh ada yang kosong. Kalau ada yang kosong, nanti ketika kita klik next, tidak jalan. Nah, seperti itu. Jangan lupa email dan NIM-nya disertakan ya. Email aktif ya, yang jelas. Kemudian menu berbintang selanjutnya adalah kontributor. Nah, kontributor ini pilihannya hanya satu ya. Asalnya seperti ini. Kita klik panah kecil ke bawah ini, kita pilih thesis advisor. Ini adalah pembimbing. Ya. Pembimbing. Misalnya pembimbingnya siapa? Bu Nurul Asia Nadifa ya. Bu Nurul Asia Nadifa. Jadi penulisannya sama ya. Kata yang terakhir ditaruh di kolom family name, kemudian selebihnya di give name atau inisial. Nah, untuk mengetahui emailnya Bapak Ibu dosen atau NIDN-nya, kita bantu dengan melakukan searching di lecture-nya Bapak Ibu dosen. Kalau kesulitan, ketik saja begini, dosen UIN Sunan. Ini kelihatan? Enggak ya? Oh, enggak kelihatan. Bentar. Ini saya buka Google, kelihatan? Terlihat, Kelihatan. Pak. Oke, baik. Saya ulangi. Buka Google paling untuk lebih mudahnya. Ketik saja dosen UIN SA. Nah, yang paling atas akan muncul lecturer uin.uinsby.ac.id. Kita klik saja. Kemudian kita cari ke bawah sedikit ada kolom sheet-nya. Kita isi Bu Nurul. Nama dosen Bu Nurul Asia Nadifa. Nah, ini kelihatan ya. Kita klik di bagian NIP-nya, nomor NIP-nya, kita klik, ada tanda tangan ya, kursor tangan. Nah, oke. Kemudian ini nama, ini ada NIDN, ya kelihatan ya. Ini ada email. Nah, jadi seperti itu. Jadi mudah ya. Jadi ketika melihat mencari email atau NIDN, Bapak Ibu dosen tinggal lihat di database-nya UIN Sunan Ampel Surabaya. Kemudian kita taruh, kita copy di sini. Saya kembali ke metadata ini, kelihatan? Kelihatan ya. Kemudian selanjutnya di bagian bawah kontributor ini ada divisions. Division kebetulan tidak termasuk menu berbintang ya, tapi lebih baik diisi karena ini akan memberikan klasifikasi tiap prodi. Ya, jadi di sini kan banyak jurusan, ada hukum pidana, ada psikologi, ada tarbiyah, PAI, ada PGM ya. Jadi ini diisi, dipilih, disesuaikan minimal dengan jurusannya. Nah, misalnya kita pilih ya, boleh ya, kita pilih hukum pidana Islam. Kemudian untuk pesan berbintang selanjutnya adalah publication detail. Ingat, yang bertanda berbintang harus diisi, wajib ya. Kalau tidak nanti akan menghalangi klik next-nya. Untuk statusnya unpublished ya. Kenapa unpublished? Ya ini statusnya, ini status karya kita itu bukan diterbitkan dari percetakan, lembaga percetakan resmi ya. Jadi unpublished ya. Kemudian pesan berbintang selanjutnya adalah date tanggal. Tanggal ini saya ambil dari
tanggal munakosah adik-adik sekalian, Bapak Ibu S2 S3 ya. Jadi tanggal munakosah bukan pengesahan. Jadi kita rekam jejaknya di tanggal munakosahnya ya. Saya kasih contoh, saya start dulu. Ahmad Salahuddin mana tadi? Ada yang salah. Sebentar. Tutorial. Oh. Nah, sebentar. Nah, ini saya kasih contoh judul keaslian, kemudian pembimbing. Nah, pengesahan ini, jadi tanggal pengesahannya, tanggal tadi itu kita isi di tanggal munakosah. Tanggal munakosah ada di bagian ini ya, keterangan pengesahannya 15 Desember. Jadi bukan di saat stempel ini. Biasanya saat stempel ini biasanya posisi tanggal setelah revisi. Nah, jadi bukan. Jadi kita menyeragamkan tanggalnya tanggal munakosah. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut. Aku kok lah. Ini ya. Oke. Tanggal. Kemudian date tipenya setelah tahun diisi, bulan diisi, tanggal diisi, publication. Nah, ini tanggal date tipenya publication itu maksudnya publikasi di kilipnya. Jadi kita pilih publikasi ya. Publikasi. Kemudian pesan berbintang selanjutnya adalah diisi institusional UIN Sunan Ampel Surabaya, departemennya, jurusannya ya. S1, S2, S3 di sini diterangkan prodinya. Kemudian number of page ini adalah berapa halaman. Skripsi, tesis, disertasinya berapa halaman. Dihitung semua. Biasanya patokannya sampai daftar pustaka. Lampirannya tidak disertakan ya, di jumlah, tidak usah di jumlah. Jadi sampai daftar pustaka. Kemudian langsung bagian bawah ada menu keyword. Menu kolom keyword ini diisi ya. Kata kunci. Kadang adik-adik mahasiswa di fakultas mungkin ya, mungkin panduannya atau bagaimana. Ada yang membuat abstrak masih tetap saja tidak disertakan keyword biasanya. Nah, nanti kesulitannya di sini mikir. Mikirnya di sini kata kuncinya apa. Jadi mestinya ketika membuat abstrak sebaiknya disertakan keyword kata kunci. Jadi ketika mengisi ini ya, sudah tersedia tinggal copy paste ya. Namun untuk memisahkan antara kata kunci satu dengan kata kunci yang lain perlu diperhatikan yaitu dipisah dengan tanda titik, koma, spasi. Bukan koma ya. Bukan titik dua, tapi titik, koma. Ya. Boleh ini kata kunci terserah. Ya disesuaikan. Banyak boleh, 2 boleh, 3 boleh, atau disesuaikan abstraknya yang disiapkan. Oke, selanjutnya klik next. Ya. Nah, ini tahap akhir ya, tahap akhir pemilihan subjek ya. Subjek ini adik-adik mahasiswa S1, S2, S3 silakan dipilih subjeknya disesuaikan tema judul yang dipunyai, judul skripsi, tesis, disertasi ya.
Misalnya di sini hukum pidana atau tentang organisasi masyarakat ya, ya kita pilih di sini. Nah, di sini ada hukum pidana, ada. Nah, ini yang sudah dipilih kelihatan hitam ya, blok hitam. Jadi ketika milihnya caranya klik add. Jadi add ini yang diklik. Kalau tanda plus itu ada pilihan lagi. Nah, seperti ini ya. Jadi ketika yang dipilih adalah ketika ada tulisan add. Nanti akan masuk di sini, kumpul di sini. Ini boleh lebih dari satu, tapi jangan banyak-banyak ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah klik next. Nah, pada tahap tampilan ini biasanya adik-adik mahasiswa itu mestinya klik deposit item now ya, bukan klik save for later. Maksudnya apa? Save for later. Ini maksudnya kalau disimpan nanti lain hari kita kunjungi lagi, kita betulkan. Jadi ketika diklik save for later ini belum masuk database ke administrator, ke administrasi verifikasi. Belum masuk reviewnya, menu reviewnya administrator diklip. Jadi petugas verifikator tidak bisa melihat ketika Anda pada tahap ini melakukan klik, memilih klik menu save for later. Jadi sebaiknya ini adalah final metadata. Jadi klik dengan menyudahi klik deposit item now. Kita klik ya. Nah, tanda berhasil di bagian atas ada kolom hijau baris panjang, ada centang putih dengan lingkaran hijau. Nah, ini menunjukkan sudah masuk database dan saya dan petugas repositori lagi yang lainnya ya, administratif verifikator akan bisa melihat. Nah, kemudian setelah ini apa yang harus dilakukan? Silakan logout, langsung melakukan konfirmasi ke grup Telegram tugas akhir. Nah, ini jadi tahapan unggah mandiri sangat simpel sebenarnya ya. Oke, saya logout selesai. Jangan lupa logout nanti biar tidak terbuka terus. Kemudian kita praktek sementara untuk unggah mandiri karya tugas akhir selesai, kita lanjut langsung aja